Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, di hari ini hari yang sangat spesial ya. Mungkin sahabat bagian sedang merayakan, terutama untuk kalian yang berumat Buddha ya. Kevin mengucapkan sebelumnya selamat hari Waisak 2025. Semoga kita semua belajar untuk mencintai tanpa syarat, memberi tanpa pamrih, dan hidup dengan penuh kesadaran. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Oke, kayaknya Kevin udah lama banget gak bikin video karena kemarin baru sempat liburan ya sahabat bagian. Jadi ini baru aktif lagi. Dan kebetulan di hari yang spesial ini juga Kevin mau ngerasain energi-energi yang mungkin berkaitan dengan hubungan kamu dengan seseorang di luar sana. Atau mungkin juga ada energi apa, kita bisa cek bersama-sama ya sahabat bagian. Oke, seperti biasa, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Dan untuk pembacaan kita kali ini, Kevin mau bantuan dari sahabat bagian. Coba kalian sebutkan nama seseorang yang sampai dengan saat ini masih terikat secara emosional dengan kamu. Sebut namanya dia dalam hati kamu. Kevin meminta tolong sama sahabat bagian dan kerjasamanya, sebut nama seseorang yang secara emosional ini masih terhubung dengan sahabat bagian. Sebut namanya dia di dalam hati ya. Sebut namanya dia di dalam hati. Sebut namanya dia di dalam hati. Rasakan energinya dia ada di hati kamu. Rasakan energinya dia ada di dalam hati kamu. Kevin akan tarik. Ada hal apa yang mungkin berkaitan dari seseorang yang namanya kamu sebut di dalam hati kamu. Seseorang yang terikat secara emosional dengan sahabat kebahagiaan yang namanya kalian sebut. Kita tarik bersama-sama. Ini adalah energi dari semesta yang berkaitan dari seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati. Seseorang yang namanya sahabat kebahagiaan sebutkan di dalam hati. Ada energi apa yang semesta hadirkan untuk orang tersebut yang berkaitan hubungan langsung dengan sahabat kebahagiaan ya. Kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat bagian, seperti biasa sebelum ke pembacaan, ini Kevin masih promosi ya, buku karya Kevin Heart dan juga Connection ini masih tersedia, ada di link Shopee di kolom deskripsi ya sahabat bagian. Untuk pengiriman ini Kevin masih PO karena kemarin stoknya sudah habis semua, sudah habis dan paling banyak itu yang pesen di Instagram ya. Dan ini adalah buku Heart volume pertama menceritakan tentang self love ya, kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Buku volume pertama tentang self love, lalu buku yang volume kedua ini Connection. Connection di sini menceritakan tentang relationship, pertemuan ikatan emosional, takdir yang mempertemukan ikatan hubungan ini. Kamu dan dia selalu merasakan koneksi tak terbatas. Bukunya semuanya itu hardcover ya, hardcover, dan bukunya juga berwarna. Ini kalian bisa miliki buku eksklusifnya. Volume pertama adalah Heart, volume keduanya adalah Connection. Untuk pemesanan kalian bisa langsung di link Shopee kolom deskripsi, atau mungkin juga DM aja ke Instagramnya Kevin, ada di kolom deskripsi juga. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk energinya. Seseorang yang tadi namanya kamu sebut dalam hati, apa yang akan semesta hadirkan kepada orang ini dan juga hubungan kamu. Kartu yang pertama, oke, sahabat bagian, kartunya adalah Sing. Ini sudah masuk ke dalam hubungan yang memang sudah dalam ya. Hubungan yang memang sudah dalam, dia memang sudah terjebak secara emosional kepada kamu, dan kamu pun juga sama, sudah terikat hubungan yang cukup dalam.
Kartu Sing ini adalah kedalaman cinta kamu sama diri dia memang nggak semudah itu untuk bisa dilupakan atau mungkin juga disudahi. Siapapun dia yang namanya kamu sebut dalam hati, Kevin merasakan sepertinya dalam waktu dekat ini dia lagi mengalami banyak permasalahan terutama dalam ranah beban. Kevin fokus nih kepada tali yang mengikat di sini. Karena kartu Sing ini juga memiliki makna tentang sebuah beban ya. Seseorang yang namanya kamu sebut, Kevin merasakan dia lagi ngalamin sebuah beban. Entah ini adalah beban permasalahannya dia, baik masalah internal atau mungkin juga eksternal, dimana keberadaannya dia pastinya sangat mempengaruhi kondisi emosionalnya kepada kamu. Dari moodnya dia, dari suasana hatinya. Karena Kevin melihat dia sepertinya seperti memendam sebuah beban sendiri. Dan ini belum bisa dia ceritakan kepada siapapun. Tapi ketika saat bagian kehadiran kamu itu membuat diri dia tenang dan lain sebagainya, ini bisa membuat diri dia tuh kayak bisa bercerita sama kamu, atau mungkin juga berbagi bebannya dia. Tapi kalau bebannya tentang uang terus, ya saat bagian juga harus tegas ya. Cinta itu jangan terlalu mudah untuk memberikan uang atau memberikan segalanya tentang materi. Karena terkadang materi ini yang tadinya ikhlas, yang tadinya tulus, nanti takutnya adalah dimanfaatkan. Tapi Kevin melihat seseorang yang namanya kamu sebutkan, dia lagi mengalami banyak sekali beban. Apapun bebannya, jika dia adalah orang yang kamu cintai, orang yang benar-benar kamu ridhoi ya secara hati, kamu mungkin bisa membantunya dia. Kalau kamu nggak bisa membantu dia secara langsung, doa aja, nggak masalah sih sahabat bagian. Dan Kevin melihat hubungan ini memang terjerat banget ya. Dan posisinya mungkin kamu juga lagi rindu atau lagi kangen sama dia. Kalau kamu lagi rindu, kamu kangen sama dia, selalu ingat kata-kata Kevin. Rindu atau kangen itu adalah bagian dari makhluk ya, bagian dari energi. Ketika kamu merasakan rindu, kamu bisa nyampein aja, hai rindu, aku tahu ini adalah kamu. Aku tahu ini adalah perasaanmu kepadaku. Dan untuk kali ini aku kembalikan rindu ini kepada kamu. Afirmasinya adalah itu. Agar saat bagian tidak menahan rindu itu sendiri. Karena kami lihat kamu tuh kayak lagi kangen sama dia. Kamu kayak lagi menantikan sesuatu dari dia. Seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati tadi. Oke. Lalu ada energi apa? Yang selanjutnya, affection. Saat kebahagiaan. Ya mudah-mudahan minggu ini adalah minggu yang cerah ya. Kita sudah masuk ke periode bulannya Taurus ya. Kita sudah masuk ke periode bulannya Taurus, di mana kedekatan secara emosional, perasaan-perasaan hangat itu juga bisa hadir ya di setiap langkah hubungan kamu bersama diri dia. Dan kebetulan juga di hari ini, hari Senin 12 Mei 2025 ini Kevin bikin videonya tuh pagi-pagi ya. Ini posisinya juga bulan purnama saat bagian. Bulan purnamanya ini tanda bulannya berada di Scorpio dan tuan rumahnya adalah Taurus. Berkaitan itu, banyak sekali perasaan-perasaan yang besar yang dia rasakan kepada kamu. Perubahan sikapnya dia pada dasarnya adalah pengen ditemenin. Jadi siapapun yang terhubung dengan kamu yang tadi namanya kamu sebut, dia tuh butuh ditemenin. Kevin, aku nyebutnya orang yang udah ngeblokir aku gimana. Ya mungkin kamu akan ngerasain rindu terhadap diri dia. Karena bulan purnama ini membuat suasana hati kamu tuh kayak bercampur aduk. Tapi Kevin melihat ya, ada sebuah kabar yang mungkin cukup mengejutkan buat sahabat bagian. Orang yang jauh, dalam artian orang yang jauh yang tadinya dekat sama kamu, orang yang jauh itu bisa muncul lagi, memberikan sebuah sinyal atau kode kepada sahabat bagian. Afirmasinya mungkin di sini sahabat bagian, kamu bisa berafirmasi tentang diri kamu bahwa aku memancarkan energi cinta kasih ke sekeliling. Aku damai, aku dicintai. Aku damai, aku dicintai. Ini adalah afirmasinya. Agar sahabat kebahagiaan, energi cinta kasih kamu ini bisa menyebar ke segala penjuru. Dan termasuk dia, orang yang mungkin jauh, yang namanya kamu sebut dalam hati. Karena Kevin melihat di sini, ada kemungkinan bahwa hubungan kamu akan diberikan sebuah perhatian dari dia. Kamu akan diberikan sebuah tanda dari keberadaannya dia kepada kamu. Kalau kamu ngerasa bahwa dia sulit untuk digapai, nanti kemungkinan ada sebuah tanda-tanda bahwa dia bisa menunjukkan bahwa dia akan merespon kamu. Tapi untuk seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati dan dia adalah kekasih kamu, tidak ada istilahnya pemblokiran dan lain sebagainya. Kevin merasakan afeksi ini, perasaan cintanya ini
kamu dapat dari dia. Yang tadinya kemarin mungkin kamu kayak ngasih afeksi sama dia, kamu paling banyak. Sekarang ada keterbalikan, dia akan ngasih afeksi sama kamu. Mungkin ini adalah efek dari bulan purnama ya, sahabat bagian. Yang kamu ngerasa ini kayaknya jauh banget nih, dia nggak bakalan kayak gini sama aku. Tapi nggak tahu kenapa dia bisa kasih sesuatu sama kamu. Tapi karena kartu pertama itu ada sebuah beban, jangan sampai dia baik-baikin sama kamu itu karena ada maunya. Maka kamu pahami dulu tentang cinta ini, apakah ini adalah cinta tanpa syarat atau mungkin juga cinta ada apanya. Jadi kamu harus pahami dulu ya. Kalau misalkan kamu ngerasa bahwa ya aku sama dia tuh cinta tanpa syarat, cinta yang saling bisa menerima satu sama lain. Ketika dia baik sama kamu, ketika dia memberi afeksi sama kamu, nikmati saja saat kebahagiaan. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa cinta ini tuh selalu ada apanya, dia baik-baikin aku, nanti ujung-ujungnya kayak gini, ya kamu harus tegas ya saat kebahagiaan. Karena ini bacaan general, bukan bacaan personal, jadi energinya tuh banyak banget. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, intimate. Wow. Ini Kevin salut sih sama saat kebahagiaan di minggu ini. Mungkin ini berkah dari afirmasi kamu yang kemarin. Ini adalah perjalanan kamu yang kemarin yang selalu memberikan energi positif terhadap diri sendiri. Dan efeknya di bulan purnama kita kali ini juga akan menciptakan sebuah hubungan yang jauh lebih romantis lagi. Kartunya adalah intimate, saat kebahagiaan. Seseorang yang namanya kamu sebut tadi, dan suasana hubungannya antara kau dan diri dia, ini kan jauh lebih intim sih. Kalian bisa lihat ya, kartunya intimate ini gambarnya cukup romantis. Ada laki-laki dan perempuan, dia sedang bermandikan cahaya bulan purnama di sebuah pantai, lalu dia menikmati sebuah momen. Ini bisa mengindikasi malam hari ini atau di bulan purnama ini, atau mungkin juga menjelang bulan purnama atau sesudah bulan purnama, banyak hal-hal yang positif yang akan kamu dapatkan, yaitu ketenangan. Karena kartu intimate ini menceritakan tentang sebuah keintiman, kebersamaan, dan juga cerita. Dan apakah dia akan bercerita kepada kamu ketika dia mengalami banyak sekali permasalahan, terutama beban? Ya, momennya mungkin nanti malam atau mungkin juga beberapa malam berikutnya, dia akan lebih banyak bercerita sama kamu sih. Jadikan itu sebagai kualitas kalian ya, untuk menciptakan hubungan-hubungan yang jauh lebih hangat lagi. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, notice, saat kebahagiaan akan terjawabkan sih. Akan terjawabkan karena komunikasi kamu sama dia, seseorang yang masih terhubung sama kamu secara emosional, ini kan ada sebuah timbal balik dalam ranah emosional, dalam ranah komunikasi ya. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa Kevin aku diblokir sama dia udah lama banget, ya udah kamu komunikasi sama diri kamu sendiri untuk berafirmasi, untuk self love. Karena pembacaannya Kevin di sini adalah bacaan general. Jadi kalau kalian kayak ngerasa bahwa udah diblokir lama banget, udah gak ada kabar dari dia lama banget, oke, hidup kamu bukan tentang dia saja. Dan yang Kevin temukan di energinya di sini justru seseorang yang memang berproses untuk menciptakan sebuah momen-momen kebersamaan. Kalau misalkan hubungannya diblokir dan lain sebagainya, dia tanpa memberikan sebuah penjelasan atau keterangan atau apapun, lebih baik saat kebahagiaan menegaskan di dalam diri kamu adalah orang yang punya value, kamu adalah orang yang berarti. Jadi kalau dia menganggap hubungan ini tidak serius, tidak ada sebuah penjelasan, ya kamu maksimalkan di diri kamu bahwa oke, dia bukan orang yang layak untuk aku terima dalam kekuatan cintaku. Karena segala sesuatunya yang sifatnya adalah pergi begitu saja, artinya tidak ada tanggung jawab. Itu ya saat bagian, karena banyak yang komen nih. Kevin baca komentar kalian, aku udah diblokir lama bla 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 bla. Bukan tentang dia saja ya saat bagian. Oke, kita balik lagi di energi kartu notice. Energi kartu notice di sini adalah tentang sebuah fokus saat bagian. Kevin merasakan akan ada sebuah fokus dari hubungan-hubungan yang nggak terblokir ya. Akan ada hubungan yang terfokuskan dari seseorang yang gak ngeblokir kamu. Dia menciptakan sebuah keintiman, dia menciptakan sebuah suasana yang mungkin suasananya ini membuat kamu kayak kembali berharap lagi sama dia. Apapun harapan ini antara kau dan diri dia, pastikan hubungan kalian juga memiliki 3 komponen cinta, gairah, keintiman, komitmen. Dan yang terpenting adalah komitmen, biar kamu tuh kayak gak ngerasa cinta seperti roller coaster, naik turun ya.
Dan Kevin ngerasain di energi kartu notice di sini, sekalipun mungkin kamu ngerasa bahwa hubungannya itu jauh dari jangkauan kamu, atau mungkin juga kamu kayak berpikir bahwa Kevin, aku diblokir sama dia. Ya mungkin nanti akan ada tanda-tanda dari dia, dan tanda-tandanya ini bisa mengindikasi bahwa apakah dia nanti layak buat kamu atau tidak. Karena Kevin ngerasain ya, intuisi dan kepekaan kamu di malam hari ini jauh lebih peka lagi. Kalau misalkan intuisi kamu mengatakan tentang dia atau keberadaan tentang diri dia, apa yang kamu rasakan, misalkan kamu nih tiba-tiba intuisi kamu kayak ngerasa jengkel sendiri sama dia, atau kayak ngerasa cemas tentang diri dia, kayak ngerasa gak enak tentang dia, itu adalah jawaban dari semesta bahwa apapun yang kamu rasakan dari emosional kamu ini mencerminkan hubungan kamu dengan dia. Kalau ngerasanya gak nyaman, rasanya gak enak, rasanya benci dan lain sebagainya, itu mencerminkan hubungan kamu penuh dengan energi semacam itu. Tapi kalau ngerasain bahwa aku tuh kenapa ya, intuisiku tuh mengatakan bahwa aku tuh kayak ngerasa terhubung sama dia seperti ada sesuatu, tapi dia kayak nggak bisa ngungkapin ke aku, ya maka kamu di situ berikanlah sebuah doa saja, karena dia memang ternyata sedang mengalami sebuah beban-beban permasalahan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Reveal, saat kebahagiaan. Kalau dari ketertarikan itu masih ada sih, ketertarikan masih ada, dan mudah-mudahan ini adalah hubungan yang akan terus berkelanjutan ya, akan terus berkelanjutan. Karena Reveal ini adalah tentang perasaan suka dari seseorang yang namanya kamu sebut. Kamu masih menyukai dia dan dia juga masih menyukai kamu. Jadi ciptakan sebuah keintiman di sini. Ciptakan keintiman di sini, karena momen-momen ini untuk berbicara atau berkomunikasi atau ngobrol secara lebih dalam ini akan menciptakan suasana-suasana yang jauh lebih bagus lagi. Karena kartu yang kedua ini affection, saat kebahagiaan. Affection ini adalah kasih sayang, tentang sebuah ketulusan, sesuatu hal yang diberi dan sesuatu yang diterima, ada timbal balik. Jadi Kevin merasakan minggu ini adalah minggu yang jauh lebih baik sih, jauh lebih baik ketimbang minggu-minggu yang lalu. Suasananya juga Kevin ngerasa ini hubungan yang cukup tenang sih, hubungan yang cukup tenang. Apakah ada gangguan dan lain sebagainya? Sepertinya gangguan itu paling banyak itu adalah dari cara kalian berkomunikasi saja sih. Gangguan paling banyak itu adalah cara kalian berkomunikasi, cara kalian menyampaikan sesuatu. Oke, mungkin ada ganjalan hati nih. Entah kamu punya ganjalan hati yang belum tersampaikan ke dia, atau dia punya ganjalan hati yang belum tersampaikan pada kamu. Kalau itu adalah masalah-masalah yang serius, diskusikan ya saat kebahagiaan. Jangan sampai ditahan, karena itu gak baik buat hubungan kalian. Apapun ganjalannya, entah mungkin kamu pengen komplain tentang dia, atau dia pengen komplain tentang kamu. Kalau misalkan momennya pas, apa salahnya saling terbuka, biar itu tidak menjadi masalah-masalah yang berkelanjutan ya. Oke. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ya mungkin untuk saat kebahagiaan yang, karena yang komen banyak ya, yang komen banyak, Kevin aku diblokir dan lain sebagainya. Kalian tentukan temanya aja ya. Kalau misalkan nanti tema di judulnya atau di mana yang judulnya adalah hubungan yang diblokir, ya itu tema untuk kamu. Tapi kalau misalkan energinya di sini tidak sesuai dengan tema kalian, ya saat kebahagiaan ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya, karena ini bacaan general. Jadi sesuaikan dengan tema kalian. Oke. Kita cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk pergerakannya dia seperti apa? Wow, Kevin bilang pergerakan, langsung keluar kartunya adalah The Chariot. Oke, saat bagian ada inisiatif sih. Ada inisiatif, dan Kevin harap ini adalah cinta secara emosional kamu, atau cinta secara fisik kamu, atau cinta secara mental kamu, atau cinta secara spiritual kamu yang memang akan lebih terhubung lagi ya ke dalam kedekatan yang jauh lebih bisa bermakna. Karena Kevin melihat di kartu The Chariot di sini, orang ini lagi nunjukin action yang cukup positif sih. Kalau dia lagi nunjukin action yang cukup positif, perjalanan kamu sama dia menyenangkan di minggu ini. Mudah-mudahan selalu menyenangkan, mudah-mudahan
Apa yang terjadi antara kau dan diri dia, ini adalah gambaran bahwa cinta kasih kalian ini terbentuk tanpa syarat apapun, sehingga ketulusan yang kalian dapatkan. Doa Kevin kepada sahabat bagian terutama di hari Waisak ini, semoga kita semua belajar untuk mencintai tanpa syarat, memberi tanpa pamrih, dan hidup dengan penuh kesadaran. Itu doa Kevin dan harapan Kevin di hari Waisak ini. Dan kebetulan di kartun The Carrot ini adalah perjalanan yang mudah-mudahan doa Kevin terkabulkan untuk hubungan-hubungan penuh dengan emosional yang mendalam antara kau dan diri dia. Kuncinya adalah berkesadaran saja ya sahabat bagian. Biar kalian juga menyadari kekurangan kamu, belajar untuk menyadari tentang apa sih yang harus kamu lakukan, apa sih yang harus kamu hindari, apa sih yang semestinya kamu berikan kepada diri dia. Sehingga timbal baliknya di sini positif. Karena kartunya The Carrot. The Carrot ini simbolnya unik ya. Simbolnya adalah Pegasus yang sedang terbang. Pegasus itu adalah simbol dari mimpi, simbol dari harapan, simbol dari pergerakan, atau apapun mimpi kamu itu akan bergerak menuju ke kamu. Jadi ciptakan vibrasi positif dari afirmasi positif, dari hal-hal yang positif. Maka hubungan kamu akan positif di sini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Queen of Pentacle. Saat bagian Queen of Pentacle itu artinya adalah merawat. Ya, hubungan saling merawat. Dan mudah-mudahan ini energi yang cukup besar ya, karena Kevin ngerasain energinya ini cukup besar banget, bahwa kemungkinan kamu kayak ngerasa aman, nyaman, tenang sama dia, karena benar-benar terawat hubungannya. Ini hubungan lama loh, hubungan lama, jadi rawat dan jaga. Kalaupun ini adalah hubungan baru dengan diri dia, rawat dan jaga, dan penuh dengan kesadarannya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Page of Pentacle. Oke, sahabat bagian. Dua elemen tanah di sini muncul, mengindikasi bahwa hubungan ini tetap stabil dan tetap tenang. Jadi seseorang yang kamu sebut namanya, siapa sangka dia akan memberikan ketenangan dalam hubungan ini. Termasuk kamu akan menciptakan hubungan yang jauh lebih tenang. Dan siapa sangka juga orang yang mungkin jauh itu akan memberikan sebuah kabar kepada kamu, dan kabarnya juga menenangkan juga. Jadi tidak ada kecemasan apapun kaitannya hubungan kamu dengan dia. Tapi selalu ingat, selalu berkesadaran ya saat bagian, hubungan ini tuh hubungan seperti apa, hubungan yang layak atau tidak. Biar masalah-masalah pikiran atau overthinking dan lain sebagainya tidak membebani kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah 10 mawar, Ten of Rose. Ten of Rose itu memiliki makna tentang beban dan juga kerjasama. Ini hampir sama di kartu Sing ya. Tapi bedanya Sing di sini bebannya di kaki, ini bebannya di punggung. Kevin merasakan saat kebahagiaan kamu dan dia ini pada dasarnya nggak bisa dan belum bisa berpisah sih. Masih membutuhkan satu sama lain. Karena keberadaan kamu akan membuat diri dia ngerasa tenang, ngerasa ringan, dan kamu pun juga sama. Kamu juga akan lebih lega lagi secara emosional, secara kebutuhan emosional kamu juga akan terpenuhi ketika orang ini konsisten dengan janji atau perilaku atau sikapnya. Sehingga tidak ada beban-beban yang terjadi antara kau dan diri dia. Dan Kevin merasakan di energi positif kartu Ten of Rose di sini, hubungan kamu sama diri dia ini memang masih saling membutuhkan satu sama lain. Jadi apapun yang terjadi, jika masalah ini adalah masalah bersama, tetap stay, jalani bersama, selesaikan bersama. Nanti semuanya juga akan baik-baik saja. Yang penting kamu punya 3 komponen cinta, gairah, keintiman, komitmen. Yang penting punya komitmen. Yang penting kamu juga menjaga keintiman. Lalu gairah, bagaimana kalian saling bersemangat untuk menciptakan hubungan-hubungan yang penuh dengan sisi romantisme, hubungan-hubungan yang lebih serius. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, The Mermaid. Oke, The Mermaid ini tentang sebuah pengorbanan ya. Ya. Gak usah bilang aku banyak berkorban sama dia, atau dia banyak berkorban sama kamu. Oke, ini cinta, ini berjuang bersama. Jadi apapun yang sudah dilakukan itu udah biarkan. Jadikan itu semua sebagai karma baik kamu. Karena Kevin melihat ya soal bagian, hubungan kamu ini sama dia itu lagi tumbuh dan berkembang. Kartu pertama ini adalah The Carrot ya.
adalah sebuah proses berjalan. Lalu the Mermaid ini adalah simbol dari pengorbanan kamu tidak akan sia-sia dalam hubungan ini. Kamu akan banyak sekali pengalaman ketika mengenal dia dan mencintai dia. Dan pengalaman ini yang akan membuat kamu paham tentang makna cinta itu seperti apa, dan kamu akan menjadi orang yang jauh lebih kuat lagi. Karena dengan hadirnya dia, dengan sikapnya dia semacam ini atau yang sudah-sudah ke kamu, ini membuat kamu itu semakin kuat dan semakin tahu tentang dia. Itu adalah hebatnya. Dan Kevin merasakan ya, dan gak disangka juga, orang ini rela berkorban buat kamu dalam tanggung jawabnya dia sama kamu, tanpa kamu sadari atau kamu sadari bahwa pada dasarnya dia ingin berjuang sama kamu. Dia masih mau bertanggung jawab juga, tanpa kamu sadari atau tidak kamu sadari atau kamu sadari ya. Siapapun dia, entah suami kamu, entah istri kamu, entah pasangan kamu, entah cinta bersegi kamu atau apapun, Kevin ngerasain orang ini juga akan nunjukin ya bahwa dia punya effort juga ke kamu. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang positif juga dalam hubungan ini ya. Karena kartu Ten of Roses sama The Mermaid ini bertemu mengindikasi bahwa ada sesuatu yang akan dia lakukan, yang akan dia perjuangkan buat kamu, biar kamu tuh kayak gak ngerasa beban ini aku rasain sendiri. Dia sedang berjuang juga di situ. Jadi afirmasi positif saja. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, The Tower, saat bagian perubahan yang mendadak atau secara tiba-tiba semacam ini bisa mengindikasi bahwa semesta memang sedang menunjukkan ya, saat bagian perjuangan kamu sama dia, hubungan kamu sama dia itu memang belum usai. Kisah kamu sama dia memang belum usai. Jadi masih banyak momen-momen yang akan kalian lalui. Siapapun dia, seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati, Kevin merasakan nanti ada sebuah kejutan dari diri dia. Entah ini menyenangkan atau tidak, nikmatin saja prosesnya ya saat bagian. Karena The Tower ini juga memiliki makna tentang sesuatu hal yang spontan, yang sifatnya adalah tiba-tiba dia kayak gini, tiba-tiba dia kayak gitu. Tapi gak usah panik, gak usah cemas, tetap jalanin aja dengan kesadaran. Karena hubungan kamu sama dia itu memang belum selesai. Ini hubungan yang belum selesai, apalagi kita ketemu di kartu bernomor 12 di kartu The Mermaid. Ini sesuatu yang masih jalan di tempat atau sedang berproses. Sehingga jalanin aja soal kebahagiaan. The Tower itu bukan kartu yang harus negatif terus, bukan ya. The Tower ini adalah sebuah momen dimana ini adalah sisi spontanitasnya dia, yang pada dasarnya nanti juga akan ada banyak hal yang membuat kamu kayak tahu bahwa oke, aku sama dia tuh ternyata memang belum usai dan kita masih lanjut untuk belajar dan tumbuh bersama. Ini adalah energinya. Kevin mau cek aja dari kata hati, karena kata hati itu penting banget ya untuk menembus perasaan yang terdalam. Kita akan tembusin apa sih kata hatinya dia yang terdalam dalam suasana hatinya dia saat ini. Dan Kevin klaim untuk energi positifnya untuk kalian. Apapun itu juga, Kevin klaim energi positifnya untuk kalian. Kata hatinya dia kepada suatu bagian. Apa sih yang ingin dia sampaikan kepada kamu dalam kata hati ini? Dalam kata hatinya, aku mencoba menjadi seseorang yang dapat kamu percayai. Itu kan suatu bagian ada effort juga dari dia, bahwa dia pengen menunjukkan bahwa aku pengen tahu, aku tuh masih bisa dipercaya loh. Kamu mungkin kecewa sama aku, kamu mungkin kayak ngerasa bahwa ya aku nggak bisa ngasih sesuatu apapun sama kamu. Tapi yakin dan percaya bahwa aku di sini akan mencoba menjadi seseorang yang dapat kamu percayai. Jadi masih ada perjuangan di sini. Kita balik lagi di kartu The Chariot tentang sebuah proses perjalanan. Jadi di dalam benaknya dia akan mencoba menjadi seseorang yang dapat kamu percayai lagi. Karena mungkin ini adalah perubahannya dia yang menunjukkan bahwa dia masih butuh kamu. Oke. Lalu kata hati yang selanjutnya, aku mencintaimu hari ini, besok, dan seterusnya.
Aku hanya bodoh karena tak mengakuinya lebih awal. Orang ini mungkin jarang mengutarakan kata I love you kepada kamu. Atau mungkin juga jarang menyebut panggilan sayang kepada kamu. Kan mungkin ini karakternya dia seperti itu. Bukan tipe kalau orang yang penuh dengan emosional. Dan ketika dia menyadari bahwa selama ini kamu juga berjuang buat dia. Selama ini kamu ada buat dia. Dan kamu memberikan cinta tanpa syarat buat diri dia. Dan bulan purnama akan memberikan sebuah isyarat kepada diri dia bahwa dia akan jauh lebih bisa menciptakan hubungan yang lebih intim kepada kamu. Karena dia ngerasain tentang perenungan selama ini bahwa dia berada di titik ini karena ada kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku sangat mencintaimu. Tapi aku terus berlari darimu dan aku tak mengerti mengapa aku melakukan ini. Oke. Satu bagian. Terkadang dia yang bilang cinta sama kamu, sayang sama kamu, tapi dia terkadang juga gak jelas lari kemana, gak tahu arah. Ini mungkin tentang kekosongan hatinya dia. Atau mungkin juga ada kaitannya dengan avoidant attachment di dalam benaknya dia, sehingga dia menjadi orang dengan karakter semacam ini. Tapi apapun yang terjadi saat kebahagiaan, orang ini masih butuh bimbingan kamu. Dia masih butuh kamu untuk diarahkan. Mungkin dia bukan tipikal penuh dengan emosional, tapi di sini dia belajar untuk bisa memahami kamu, dan kalian masih berproses. Dia memang cinta sama kamu, tapi dia selalu berlari, sulit dikejar. Atau mungkin juga dia selalu berlainan dengan kamu, tapi ujung-ujungnya kembali lagi sama kamu. Kalau ada indikasi bahwa dia selalu berlari tapi ujung-ujungnya balik lagi sama kamu, kembali lagi sama kamu, artinya sebenarnya kamu adalah orang yang dia butuhkan. Kamu adalah rumah bagi diri dia. Tapi dia lari kemana-kemana, dia hanya mengejar sesuatu hal yang gak pasti. Karena pikirannya atau hasratnya mungkin hanya diliputi oleh keinginan-keinginan semata. Dan itulah manusia, terkadang seperti itu. Mengejar sesuatu hal yang sifatnya adalah keinginan yang datangnya dari hasrat atau hawa nafsu. Setelah dikejar tidak menemukan apapun dan kemudian kembali ke hal yang pasti. Padahal kamu di sini adalah hal yang pasti buat diri dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku berharap jalan kita akan dipertemukan kembali di masa depan nanti. Ya, ciptakan karma baik dalam hubungan ini, biar di reinkarnasi berikutnya kalian bisa bertemu. Atau mungkin juga hubungan kamu sama diri dia adalah hubungan yang bisa bertumbuh di masa depan nanti. Karena kami merasakan orang ini sedang berharap bahwa jalan hubungan kau dan diri dia selalu dipertemukan di masa depan yang jauh lebih indah. Ini mungkin harapan kalian bersama ya. Oke. Lalu dalam kata hatinya dia yang selanjutnya, aku ingin menjagamu seperti caramu yang selalu menjagaku. Itu kan, ada kesadaran, ada etika, ada indikasi bahwa orang ini tuh pengen melakukan sesuatu sama kamu tanpa kamu sadari atau kamu sadari bahwa sebenarnya dia juga pengen sama kayak kamu. Ketika kamu jaga dia, kamu jaga perasaannya dia pengen melakukan hal itu juga, sama seperti kamu memberikan ke dia. Tapi di sini ingat, orang ini pelan-pelan. Mungkin kasusnya adalah dia tipikal orang avoidant attachment. Mungkin ada masalah dari akar permasalahannya di secara psikologi, sehingga dia nggak semudah itu untuk bisa langsung jebret kayak gini ke kamu. Masih butuh proses. Dan pada dasarnya dia punya keinginan untuk bisa menjaga kamu seperti cara kamu menjaga dia. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang terakhir, energinya adalah aku berharap masa depan akan membawa kita untuk bersama. Tuh kan dia membahas dua kalimat yang membahas tentang masa depan. Dipertemukan kembali di masa depan, lalu berharap masa depan akan membawa kita untuk bersama. Jadi indikasinya hubungan kamu sama dia ini memang sedang berjalan dan berproses. Kamu tidak usah takut tentang masa depan sama dia itu seperti apa, bagaimana. Yang penting adalah saat ini, nikmati saat ini. Kebersamaan sama dia, kebahagiaan bersama dia, atau kebahagiaan terhadap diri kamu sendiri, nikmatin saja. Nikmatin. Biarkan semesta yang bekerja buat kamu. Biarkan ini semua jalan Tuhan yang menentukan.
apakah hubungan ini layak atau tidak. Dan apapun itu sahabat bagian, orang ini masih punya harapan untuk bisa berjumpa dengan kamu, membawa hubungan di masa depan dengan kebahagiaan. Jadi sama-sama jangan melukai tentang harapan bahagia bersama ya. Oke, ini adalah energi yang cukup positif ya. Kevin klaim energinya, Kevin klaim energi positifnya untuk kita semua ya. Dan berkaitan itu juga, ada zodiak apa sih yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Untuk zodiak yang pertama adalah Aries, lalu selanjutnya di sini adalah Sagittarius, lalu adalah Aquarius, ada Leo, ada Scorpio, ada Virgo, ada Pisces, ada Taurus, ada Capricorn, dan yang terakhir di sini adalah Libra. Lalu untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf L, lalu di sini adalah huruf R, ada huruf T, ada huruf Q, ada huruf N, ada huruf X, ada huruf P. Selanjutnya adalah huruf W, huruf A, huruf M, huruf Y, huruf U, huruf D, huruf E, lalu ada huruf I, ada huruf O, ada huruf B, ada huruf S, ada huruf H, ada huruf K, dan yang terakhir di sini adalah huruf C. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini, dan ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Personal reading DM aja ke Instagram-nya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom deskripsi atau di layar bawah ini ya. Selamat Hari Raya Waisak untuk umat Buddha semua di Nusantara, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masyo.